Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fania dengan NIM 210404501043 dari kelas BKC. Nah, saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktek BK kelompok. Nah, praktek BK kelompok di sini terbagi antara 3 jenis. Yang pertama itu ada konseling kelompok, yang kedua ada bimbingan kelompok, dan yang terakhir itu ada bimbingan klasikal. Nah, pada video kali ini saya tujukan untuk mata kuliah praktek BK kelompok. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konselor, di mana di dalam konseling tersebut memanfaatkan dinamika kelompok untuk membangun kerjasama dari para anggotanya, sehingga anggota tersebut dapat mengatasi masalahnya secara pribadi atau dapat memecahkan masalahnya. Selanjutnya itu tujuan dari konseling kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini adalah membantu atau memfasilitasi konseling melakukan perubahan perilaku, menginstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk melakukan hal yang terbaik atau dapat memahami situasi kehidupannya dalam dinamika kelompok tersebut. Poin kedua itu ada langkah-langkah dalam konseling kelompok. Nah, langkah-langkah dalam konseling kelompok ini, yang pertama ada prakonseling. Dalam prakonseling terdapat atau terbagi dalam 2 macam. Yang pertama itu ada pembentukan kelompok atau forming. Yang kedua itu menyusun RPL atau membuat RPL yang akan diberikan kepada siswa. Nah, yang selanjutnya itu pada tahap konseling terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap awal, yang kedua ada tahap transisi atau peralihan, yang ketiga itu ada tahap kerja, dan yang terakhir itu ada tahap pengakhiran. Nah, langkah-langkah konseling yang ketiga itu ada pasca konseling kelompok. Nah, setelah melakukan konseling kelompok, tentunya kita akan melakukan evaluasi perubahan yang dicapai atau menetapkan tindak lanjut dari kegiatan konseling yang kita lakukan, di mana kita menanyakan bahwa apa yang mereka pahami atau apa yang mereka dapat tangkap dari konseling kelompok yang kita lakukan. Yang kedua yang akan kita bahas itu yakni bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 3-10 peserta didik atau konselor agar mereka mampu mencegah atau melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang mereka butuhkan. Nah, pada bimbingan kelompok ini harus dirancang sebelumnya atau harus sesuai dengan permasalahan nyata yang dibutuhkan dari anggota kelompok. Nah, topik bahasannya pun harus ditetapkan bersama-sama berdasarkan kesepakatan anggota kelompok dari apa-apa saja permasalahan yang paling banyak atau yang akan dibahas dan dibutuhkan dari anggota kelompok tersebut. Nah, teknik kelompok yang dapat digunakan pada guru bimbingan konseling atau pada pemberian layanan bimbingan konseling ini yakni ada diskusi kelompok, bermain peran, homeroom, serta teknik lain yang relevan dan yang sesuai dengan masalah yang dialami siswa. Nah, pada waktunya itu atau waktu yang dibutuhkan pada pemberian sesi itu sekitar 45 menit atau sesuai kesepakatan bersama atau kesepakatan para peserta didik. Begitu pula pada sesi-sesinya tergantung pada kesepakatan yang dimiliki para anggotanya. Nah, yang terakhir itu atau yang ketiga itu ada bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal pastinya tentu kita sering mendengar apa itu bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal adalah kegiatan pemberian layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar atau dalam satu kelas sekitar 40 siswa atau 35 siswa
dalam bentuk tatap muka atau guru bimbingan konseling secara langsung dengan peserta didik, dan metode bimbingan klasikal yang diberikan ini seperti diskusi, bermain peran, atau ekspositori, dengan dimana guru BK ini memberikan materi berupa permasalahan-permasalahan relevan yang dialami siswa, kemudian peserta didik di sini memberikan pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti terhadap materi yang diberikan. Nah, tujuan dari pemberian layanan bimbingan klasikal ini adalah membantu peserta didik untuk mencapai kemandiriannya dalam pembelajaran, kehidupannya, perkembangan, baik dalam bidang pribadi, sosial, karir, maupun belajar. Mungkin materi pada kesempatan ini sudah cukup, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.